Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial belajar bareng membuat peta rencana wilayah izin tambang menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama harus kita siapkan adalah koordinat. Titik koordinat ini bisa kita dapatkan dari survei lapangan, bisa menggunakan drone, menggunakan titik dari Google Map. Sedangkan saya sendiri untuk titik koordinatnya hanya sebagai contoh saya ambil dari Google Earth Pro, dan setelah saya ambil koordinatnya kita rubah menjadi koordinat X dan Y. Dan untuk tutorial cara mengambil koordinat dari Google Earth beserta konversi koordinat DMS menjadi koordinat XY sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita lanjut saja. Untuk koordinatnya setelah kita buat menjadi koordinat XY, kita harus menyimpannya. Saya simpan di desktop. Saya bikin folder baru. Belajar membuat peta izin view. Koordinat WIP. Jangan lupa untuk menyimpannya menjadi file CSV UTF-8. Kita simpan di sini. Setelah kita mendapatkan file Excel berupa CSV-nya, kita buka aplikasi QGIS-nya. Pertama, supaya kita nanti membuatnya itu benar-benar berada di wilayah yang kita inginkan, saya ambil dulu webnya Google. Oke, untuk wilayah Surabaya saya sudah download di sini. Wilayah Surabaya, project Surabaya. Kita ambil yang beberapa saja berupa file SHP ya. Kita ambil ladang, jalan, untuk lainnya ini. Kalau semisal kayak tadi hilang, kita bisa klik kanan di sini, zoom to layer supaya tampil. Ini untuk administrasi jalannya. Kita hanya butuh ini nanti untuk peta wilayah Surabaya. Lalu kita bisa rubah ini untuk kita buat warna hijau.
Untuk jalannya kita ubah warna kuning supaya lebih cerah. Agak gelap aja. Oke. Ini kita buat warna. Oke. Setelah itu kita masukkan titik koordinat tadi. Ini ya, untuk mendownload peta Surabaya bisa langsung di browser, atau untuk mendownload wilayah-wilayah yang lain yang berupa file SHP bisa didownload dengan kode kunci download peta SHP. Daerah mana yang diinginkan, bisa Indonesia, maka kita akan diarahkan ke tempat-tempat download. Kita memanfaatkan yang sudah diberikan oleh teman-teman kita. Apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah membuat file SHP. Setelah itu kita masukkan titik koordinat, delimited text, kita cari untuk koordinatnya, buka. Nah, di sini kita pakai tab dan semikolon. Untuk poin koordinatnya kita menggunakan field 1, untuk X-nya, Y-nya field 2. Kita add close. Zoom to layer. Tidak masuk di wilayah Surabaya. Ini sebenarnya masih masuk wilayah Surabaya ya, karena ini dekat sama rumah saya, hanya untuk belajar saja. Kalau tidak masuk, kita bisa menambahkan plan yang kita buat tadi. Cara menambahkan line, kita bisa menambahkan dari new shape file. Kita masukkan di sini. Jalan tambahan. Untuk geometrinya kita buat line string WGS84. Untuk tipenya, namanya keterangan, tipenya teks, lengthnya 80, add to file. Kita oke. Maka akan muncul di sini jalan tambahan. Kita bisa menambahkan jalan di situ. Klik jalan tambahan, klik. Kita tambahkan jalannya. Kalau untuk kita membuat izin WUP sungguhan, dibuat yang rapi ya, karena ini hanya sebagai contoh. Untuk mengakhiri, klik kanan, 1, line 1. Kita tambahkan lagi untuk yang di sini. Kita sambungkan supaya masuk di wilayah. Klik kanan, 2, line, wilayah Surabaya. Oke, jalan sudah nyambung. Kita rubah untuk warnanya supaya sama. Kita buat warnanya itu warna agak kekuningan.
Oke, sudah sedikit sama ya. Kita lanjutkan. Ini untuk ini kita bisa ganti namanya ya menjadi izin usaha pertambangan koordinat. Oke. Setelah itu kita sambungkan untuk titik koordinatnya, kita beri yang agak bagus ya, yang agak lebih bisa dilihat. Setelah itu kita sambungkan koordinatnya menjadi tersambung. Kita ke processing, toolbox, di sini point to pad. Untuk inputnya dari izin usaha pertambangan ini ya, jangan lupa dicentang grid close. Ini akan menjadi titik terakhir untuk menyatukan garis yang terakhir antara titik yang pertama dan titik yang terakhir. Setelah itu kita klik run, maka titiknya sudah tersambung dengan garis line. Selanjutnya kita akan merubah ini menjadi satuan poligon. Caranya ketik line to polygon. Shotnya sama, input layernya tetap dari izin usaha pertambangan. Oh, dari pad ya, dari pad ini. Kita run. Dari izin usaha pertambangan tadi, titik koordinatnya kita jadikan line berupa pad di sini. Setelah itu dari pad ini kita jadikan poligon. Maka sudah menjadi poligon secara utuh. Oke. Di sini juga kita bisa mengetahui berapa luasan dengan menambahkan satu tabel di sini untuk open field kalkulator, create new field, luas wilayah, desimal, kita ke geometri, area. Oke. Untuk luas wilayahnya 492.215 meter persegi ya. Oke, selanjutnya setelah kita bikin poligonnya, kita lanjut untuk print layout. Untuk sementara kita jadikan ini dulu, ini kita rubah namanya karena ini nanti yang akan kita masukkan ke printout-nya. Kita put wilayah izin usaha pertambangan, kita apply.
Ini kita rubah jalan. Ini kita rubah menjadi lahan sawah. Ini enggak usah ya, kita hapus saja. Oke, kita bisa memindahkan ya dengan klik tarik ke atas, klik jangan dilepaskan, kita tarik ke atas. Nah, kita sudah mendapatkan titik kita. Ini terlalu besar ya, titiknya terlalu besar, kita perkecil, size-nya kita kecilkan. Oke, kita sudah menemukan ini benar, apakah sudah benar koordinat kita berada di wilayah Surabaya. Kita coba di sini, dan ini sudah masuk di wilayah Surabaya. Oke, sekarang kita lanjut ke print layout-nya untuk membuat gambar peta rencana wilayah WUP. Kita masuk ke sini, new print layout, kita beri nama peta rencana WIOP. Oke, pertama kita masukkan mapnya, map yang dari sini, biar agak besar. Oke, karena kita nanti akan mengambil gambar kerja kita ini ke layout, kita kembali ke layout, atau bisa klik di sini ya. Kita punya 2 lembar kerja. Yang ini adalah lembar kerja kita, dan yang satunya adalah layout yang akan kita buat petanya nanti. Kita add map itu akan mengambil wilayah kita tadi, wilayah kerja. Klik dari sini ke sini, kita sesuaikan ya, sesuai keinginan. Kita pakai segini. Oke, cukup. Kita bisa gunakan frame di sini. Frame kosong. Nanti kita buat nanti seterusnya. Kita bisa menambahkan label untuk judulnya, add label. Kita bisa nambahkan di sini peta rencana peta
wilayah izin usaha pertambangan atas nama perusahaan PT atau CV, sesuai namanya ya, kita bisa merubah sendiri nanti. Untuk alamat ini contoh saja ya, Surabaya. Kita bisa merubah susunannya. Ini untuk fontnya kita bisa merubah, banyak pilihan ya di sini. Kita pakai yang Arial saja. Stylenya bold supaya agak besar. Kita lanjut. Sudah selesai. Oke, untuk supaya ada di tengah, kita klik center. Maka posisinya sudah berada di tengah. Oke. Setelah itu kurang besar ya. Properties. Ya, kita lupa nanti. Kita lanjutkan. Kita bisa juga menambahkan label di sini. Kita bisa menambahkan web arrow. Kita tambahkan lagi scale bar. Scale barnya, segmennya kita rubah menjadi 4. Kilometer saja. Kita tambahkan scale bar di sini. Terlalu besar ya, kita rubah. Kita ke sini, kita rename wilayah rencana WIP. Oke, kita kembali ke sini, kita tambahkan barnya. Oke, untuk yang tidak kita gunakan, yang izin usaha pertambangan, OpenStreetMap, ini kan tidak masuk di legenda kita ya. Jadi tidak usah kita pakai. Kita bisa buang. Kita bisa nambahkan apa lagi ya? Tambahkan label dulu di sini. Salah. Label.
kita kasih nama agenda, terus untuk fontnya kalian bisa rubah-rubah sendiri ya sesuai keinginan. Boot size-nya tak bikin 15 supaya agak besar, 16. Ini untuk izin usaha pertambangan koordinat nggak perlu juga, kita hapus. Legendanya cukup ini saja. Selesai. Yang ini kita ke font kurang besar, buat Itali. Size-nya kita buat lebih besar, seginilah. Nanti untuk kalian bisa atur sendiri ya untuk besar kecilnya. Ini terlalu besar. Tik font. Oke, cukup. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi peta kecil di sini. Sebelumnya kita kasih garis dulu, pakai rectangle. Untuk colornya di posisinya ini style, kita klik yang ini, properties, simple fill, apa sih ini bacanya, kita ya klik yang no brush, maka akan terlihat yang tengah. Untuk colornya, untuk warnanya kita bisa rubah. Untuk warna garisnya kita pakai hitam aja. Setelah itu tambahkan lagi untuk yang di sebelah sini, kita ulangi simple fill, oke, kita tambahkan peta kecil di sini, tapi kita mau ambil peta kecilnya itu dari Google Map. Kita kembali ke sini, kita hapus semuanya. Ini yang satu, kita ambil dari sini. Oke, kita kembali ke lembar kerja, kita add map lagi. Oke. Kita bisa nambahkan grid di sini. Kalau ingin menambahkan grid, kita bisa dari project ya, default yang 4326. Itu terlalu kecil, cm. Oke. Kita bisa juga menambahkan ini untuk frame ya. Salah, kosongin aja.
Kita lanjut ke koordinat, kita bisa tambahkan seperti ini. Kita juga bisa menambahkan di sini kalau memang ingin menampilkan yang degree, minute, second, kita bisa klik di sini, akan muncul seperti ini. Tapi terlalu rame ya, kita klik desimal. Untuk yang left sebelah kiri kita bisa disable, show hanya untuk koordinat Y, X saja, dan sebagainya. Kita juga bisa perkecil ya untuk datanya ini. Kalian bisa merubahnya sendiri sesuai yang kalian suka ya, atau yang dipersyaratkan untuk WIUB-nya. Ini hanya untuk media belajar saja. Setelah selesai semuanya, kita langsung bisa ekspor to PDF. Kita masukkan di desktop. Peta Surabaya, belajar membuat peta izin WIUB, peta rencana WIUB, formatnya PDF, simpan. Save. Oke, kita cek apakah sudah masuk desktop Peta Surabaya. Peta rencana WIUB. Oke, sudah jadi ya. Ini juga bisa kita rubah sendiri. Kita hanya input lembar kerja kita di sini dengan menggunakan app map. Ini juga sama. Yang penting koordinat kita sudah sesuai dengan Google Satelit atau dengan koordinat yang dengan kita survei di lapangan. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan segala macam, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.